Ya, kembali di Metro This Week, pemirsa, kami masih bersama dengan Alexius Jemadu dan juga Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, tadi yang sempat terpotong, seberapa kondisi ketahanan kita di dalam negeri, ketahanan nasional ini mempengaruhi posisi tawar kita di dunia internasional? Ya, saya pikir saya sepakat dengan Adegiem yang mengatakan bahwa ketika urusan dalam negeri kita beres, urusan keluar negeri itu menjadi mudah gitu. Itu artinya apa? Bahwa ketahanan nasional yang sering dikatakan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi ketangguhan bangsa itu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan langsung tidak langsung, dan bagaimana bangsa ini memiliki strategi untuk menghadapi itu semua. Nah, tadi kita melihat bahwa sebetulnya di dalam negeri sendiri pun kita menghadapi begitu banyak persoalan. Misalnya kita tahu bahwa wibawa negara yang makin merosot. Kemudian kita tahu bahwa kelemahan sendi-sendi ekonomi dengan tadi dijelaskan oleh Pak Alex tentang banyaknya impor yang merajalela. Terus kemudian kita juga tahu ada intoleransi dan kemudian krisis kepribadian bangsa. Nah, problem besar ini kemudian harus dijawab oleh bangsa kita ini, karena kita tahu bahwa problem ini memang mau tidak mau meletakkan Indonesia bersentuh bukan hanya di dalam saja, tetapi di luar. Kita tahu konteks global pun juga bergerak dengan cepat. Kalau dulu center of gravity itu berada di barat, mungkin sekarang berpindah ke timur gitu. Kepentingan seperti Cina yang disebutkan oleh Pak Alex tadi itu sebetulnya semakin memperkuat bahwa Indonesia harus berkontribusi terhadap peran-peran di Asia itu sendiri. Jadi kalau tadi dikatakan visi misi Jokowi tadi soal pembangunan maritim harus memiliki kekuatan maritim regional, itu saya pikir dalam konteks yang hari ini adalah sangat relevan, karena itu tadi yang saya bilang bahwa dunia bergerak dengan cepat dan kepentingan-kepentingan itu tidak lagi berada di barat tetapi di timur, dan Indonesia bagaimana perannya di sana. Sementara di dalam negeri sendiri Indonesia juga banyak memiliki problem-problem kebangsaan yang tidak mudah juga gitu. Membereskan dalam dan luar negeri ini bisa bersamaan, Pak Alex, harus bersamaan gitu ya? Saya pikir harus bersamaan. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, kita menghadapi pergeseran itu, dan apa yang kita lakukan selama ini sikapnya reaktif, ya, selalu terjadi dulu di luar baru kita bereaksi terhadap itu, selalu terlambat. Ya, tantangan bagi kedua capres ini bagaimana kita proaktif berdasarkan kepentingan kita dari dalam, bukan menunggu definisi kepentingan itu oleh ASEAN lalu kita mengikuti itu. Itu tidak bisa begitu. Kita harus berdasarkan kepentingan nasional Indonesia lalu kita merumuskan strategi kita di regional maupun global. Oke, sekarang kita melihat visi misi masing-masing capres di bidang politik internasional, Pak Alex. Apa yang bisa Anda highlight dari visi misi capres nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa? Ya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di dalam visi misinya itu terlalu singkat ya. Mereka merumuskan visi misinya untuk kebijakan luar negeri. Tapi kalau saya boleh garis bawahi, keduanya itu menginginkan satu kebijakan luar negeri yang berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia yang mandiri, mengandalkan kekayaan alam dan wilayah yang luas, tetapi ada catatan, dia menomorduakan ASEAN. Ya, bahkan kalau Anda lihat di dalam manifesto Partai Gerindra itu, ASEAN itu merefleksikan satu mindset yang lama, yang sudah kuno, yang bahkan disebut sebagai artefak. Nah, tapi saya pikir catatan kritis di sini, ASEAN itu tetap penting. Mengapa ASEAN tetap penting? Karena bargaining kita terhadap Cina dan India itu akan lebih besar kalau kita bergabung bersama ASEAN. Ya, jadi regional ya. Iya. Kemudian ada banyak masalah-masalah keamanan non tradisional dan juga keamanan soal keutuhan wilayah yang bisa kita selesaikan dengan baik kalau dalam kerangka kerjasama ASEAN. So ASEAN tetap penting ya. Masalah terorisme, masalah arms smuggling, people smuggling, drug trafficking itu hanya bisa dipecahkan kalau kita bekerja sama dengan negara tetangga. Dan platform ASEAN di situ saya pikir cukup penting, sehingga menomorduakan atau bahkan melepaskan sama sekali ASEAN saya kira tidak terlalu bagus ya. Karena di situ kita masih membutuhkan. Nah, dalam hal itu saya menggarisbawahi visi misi dari capres yang kedua Jokowi menekankan Indonesia sebagai negara maritim. Itu ada dua aspeknya. Yang pertama keutuhan wilayah penting di situ, yaitu mengamankan kita punya territorial waters ya,
wilayah perairan kita itu harus diamankan. Yang kedua, kekayaan kita di laut. Itulah pentingnya menekankan Indonesia sebagai negara maritim. Untuk kekuatan ekonomi juga. Diplomasi maritim itu memang sangat-sangat penting dan ditekankan oleh Capres Joko Widodo. Anda melihat sekarang JK. lemah diplomasi maritim yang kita punya? Mungkin tidak lemah, tetapi tidak menjadi perhatian yang utama. Padahal itu prioritas yang terkait dengan identitas yang melekat. Pada bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan itu harus dikedepankan dan menjadi prioritas ke depan ya. Betapa banyak kekayaan ke laut kita yang dicuri tanpa kita mengetahui, kita rugi secara ekonomi. Ya, kemudian dari capres yang kedua itu juga ada penekanan perluasan mandala keterlibatan ya, beyond ASEAN. Ya, itu juga sangat penting karena itu tadi ya, kita terletak di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Ini akan jadi pusaran pengaruh dari negara-negara besar. Indonesia harus juga bisa bermain di situ demi mempertahankan kepentingan nasionalnya, kepentingan keamanannya maupun kepentingan ekonomi. Kemudian ada pemberdayaan Kementerian Luar Negeri. Terakhir saya pikir yang penting yang ditambahkan kemudian oleh Jokowi itu adalah pentingnya diplomasi ekonomi. Mengapa? Karena para diplomat kita itu diberi tugas terlalu banyak ya. Politik mereka harus tangani, ekonomi harus tangani, sosial budaya tidak ada prioritas. Tapi saya menggarisbawahi tambahan dari Jokowi kemarin bahwa 90% tugas diplomat kita harus memasarkan ya, karena memang diplomasi ekonomi kita ini masih disorganized, tanpa prioritas, tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah yang ada sekarang ini. Karena itu harus menjadi tekanan ke depan. Oke, Mbak Dani, sekarang visi misi bidang ketahanan nasional milik kedua capres. Kita bahas dulu yang capres nomor urut 1. Iya, ketahanan nasional, pertahanan negara. Pertahanan negara ini kan hanya bagian kecil dari ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional kita bisa bicara juga soal keamanan, soal intelijen, soal macam-macam ekonomi, bukan hanya sekedar pertahanan. Nah, dalam capres nomor 1 misalnya, rasanya dari visi misi Pak Prabowo seakan-akan sudah bisa diduga bahwa karakter dari visi misi ini lebih bersifat umum. Artinya memang hanya 2 poin yang tertulis di situ, yaitu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya termasuk veteran dan pensiunan. Terus kemudian memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan personel dan peralatan dalam menjaga integritas teritorial NKRI. Ini tentu saja memang menjadi kelemahan kita selama ini ketika bicara soal kesejahteraan prajurit. Kita memang belum sepenuhnya kesejahteraan ini dipenuhi oleh negara. Atau kalau kita bicara merujuk kepada anggaran pertahanan kita tuh, anggaran pertahanan kita tuh masih 0,85% dari GDP. Nah, sementara dari capres nomor 2 Pak Jokowi, kita melihat bahwa prioritas utama dalam pembangunan pertahanan negara ini ada 4 hal gitu. Selain hal yang sama tadi, misalnya kesejahteraan prajurit dan pengadaan alutsista, dan kemudian di sana dijelaskan juga bahwa untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor alutsista luar negeri, kemudian bagaimana penguatan kemandirian industri pertahanan dengan adanya KKIP dan segala macam Dan kemudian yang menarik buat saya menyambung dan saya pikir ini berkorelasi dengan politik luar negeri yang dikatakan oleh Pak Alex tadi, bahwa pembangunan kekuatan pertahanan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan MEF, minimum essential forces, tapi dia juga ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Nah, ini menurut saya poin penting karena kita sering bahwa pemilihan presiden ini kan maritim atau negara kepulauan kita sering dijadikan sebagai dicantumkan sebagai salah satu visi misi. Tetapi saya melihat bahwa capres nomor 2 ini lebih detail, artinya pembangunan kekuatan maritim itu tidak hanya dicantumkan dalam pertahanan negara di politik luar negeri, tetapi juga di ekonomi ketika debat sebelumnya. Kemudian bagaimana juga pendidikan yang berorientasi bukan hanya
ke darat, tetapi juga bagaimana kita sadar dengan ruang lingkup hidup kita. Nah, itu yang ketiga. Dan terakhir, keempat adalah menempatkan kebijakan pertahanan negara merupakan bagian integral dari pendekatan ini. Di sini selama ini kebijakan negara kita tentang pertahanan negara ini sering sekali bertumpang tindih dengan aktor keamanan yang lain, misalnya kepolisian gitu. Nah, di sini Pak Jokowi melihat bahwa ini penting juga untuk mensinergikan dan penataan ulang fungsi-fungsi organisasi atau institusi yang ada selama ini. Oke, dan juga menjadi pertanyaan banyak pihak, capres berlatar belakang militer akan lebih bisa mengurus soal pertahanan NKRI gitu. Tapi juga kemudian ada pertanyaan yang ini terkait dengan capres nomor urut 1 bahwa ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh capres nomor urut 1 dan diduga ini sulit untuk memberikan peluang bagi Indonesia untuk bernegosiasi di masa yang akan datang. Sebelum dijawab Pak Alex, kami punya informasinya, kita simak bersama. Calon Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menemui kesulitan dalam menjalin hubungan internasional jika menjadi presiden. Sebab banyak negara yang masih menolak memberikan visa karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Di antara negara yang menolak permohonan visa Prabowo adalah Amerika Serikat. Pengamat politik Boni Hargans menyebut jika Prabowo menjadi presiden, Indonesia akan kesulitan membangun relasi internasional. Hal ini karena Prabowo masih terganjal isu hak asasi manusia. Saya kira harus jujur bahwa dunia internasional belum lega menerima Pak Prabowo karena masa lalu soal HAM. Kalau misalnya secara tidak masuk akal dan dia menang pemilu, saya kira resistensi cukup serius dari dunia internasional, ya, terutama dari negara-negara maju yang sangat concern dengan isu hak asasi manusia. Dan ini akan menjadi kendala besar buat kita untuk membangun relasi bilateral ataupun internasional termasuk regional. Di kawasan pun kita akan bermasalah. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta Mahfud MD enggan membahas masalah tersebut, sebab masalah HAM itu sudah masa lalu. Amerika Serikat diketahui pernah menolak permohonan visa Prabowo tahun 2000 silam. Pada 2012, Prabowo mengaku bahwa Amerika Serikat masih menolak permohonan visanya. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, seorang yang melakukan pelanggaran HAM berat dilarang masuk ke negara tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pak Alex, benarkah hal itu masih sangat berpengaruh di mata dunia internasional? Ya, kita melihat bahwa ada persoalan HAM itu ya. Dan kalau kita lihat reaksi dari Amerika Serikat, pertama ada pernyataan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menerima siapapun yang dipilih oleh rakyat Indonesia, itu satu. Tetapi persoalan kemudian ketika masalah HAM ini diangkat di dalam diplomasi kita, seandainya Pak Prabowo terpilih, itu akan tetap menjadi suatu istilahnya itu disturbing reality, realitas yang mengganggu. Bagaimana kita harus merespon ketika seorang presiden masih misalnya terganjal dengan masalah HAM di masalah, akan canggung kita di situ. Padahal persoalan HAM ini adalah persoalan pasca perang dingin yang menjadi satu isu global ya, yang Indonesia juga tidak bisa mengabaikan karena itu kan sesuai dengan konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, dan kita juga sudah mengakui HAM di dalam konstitusi kita. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau terpilih capres nomor 1 ini, dia akan memanage masalah itu, sementara ada masa lalu yang mengganggu, ya, yang saya katakan tadi sebagai satu disturbing reality, ya, disturbing liability, ya. Bagaimanapun dia ditantang untuk merespon itu secara cerdas supaya martabat dan dignity kita, bahwa kita adalah bangsa juga yang menghormati hak asasi manusia dan menentukan standing kita di dalam diplomasi, khususnya di dalam hal soal hak asasi manusia. Mbak Dani, terakhir nih, kalau misalnya sekarang banyak yang berpendapat ini kembali antara capres berlatar belakang militer dan capres berlatar belakang sipil. Katanya kalau misalnya yang paling bisa mempertahankan kedaulatan NKRI yang berlatar belakang militer. Pernyataan seperti itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya paham bahwa sebetulnya tema saat ini adalah yang paling ditunggu-tunggu orang. Karena ini adalah semacam sebuah ranah tempat Pak Prabowo menunjukkan
kemampuannya sebagai karakter kepemimpinan yang dulu basisnya militer, sementara Pak Jokowi adalah sipil. Tetapi saya agak nggak setuju bahwa dikotomi sipil militer itu kemudian dipakai untuk ini sebagai indikator bahwa pemimpin yang berbasis militer akan lebih paham persoalan militer, karena kita tidak sedang mencari seorang yang ahli militer, ahli pertahanan, tetapi ini kita bicara tentang kita memilih seorang calon pemimpin yang memiliki komitmen terhadap bagaimana politik luar negeri itu bermanfaat bagi Indonesia, bagaimana pertahanan negara itu mendukung tujuan bersama rakyat Indonesia, melindungi kedaulatan dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa kalau bicara soal pengetahuan tentang pertahanan dengan visi misi yang ada di antara kedua capres ini, berlandaskan visi misi ya? Berlandaskan visi misi yang tercantum ini, saya kok sepakat bahwa keduanya memiliki kemampuan dan kelemahan masing-masing. Pak Prabowo memiliki kekuatan karena beliau pernah langsung memimpin pasukan militer dan itu adalah hal yang tidak asing buat Pak Prabowo. Tetapi Pak Jokowi, saya pikir dengan komitmennya yang di 4 prioritas utama dalam pertahanan negara, ini juga bukan hal yang main-main juga. Ini bisa kita lihat lagi nanti di debat capres, apakah keduanya bisa menerjemahkan tentang visi misi mereka dengan baik. Baik, terima kasih sudah bersama kami di Metro This Week, Pak Alexius Jemadu dan juga Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Terima kasih.